Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip dari teknologi. Bersama DPT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur. Dan bukan review. Review. Kayaknya nih Ger, kita nggak bisa melanjutkan janji kita minggu lalu. Apa? Gak usah disebut lagi. Gak usah disebut lagi. Di akhir video. Oh. Karena gue tidak banyak melihat. Apa sih? Di akhir video kemarin. Apa ya? Gue lupa. Nah itulah. Tapi di minggu kali ini, sorry juga nih kita telat ya. Telat ya. Bukan karena itu, emang awal kemarin tuh tidak ada berita. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 7. Berita untungnya keluar semua sekarang. Ini tuh beritanya hari ini ternyata pas dikulek-kulek lagi, loh kok jadi menarik gitu. Iya. Tadinya tuh bingung kita. Iya. Ya, Apa lagi? Masa mau nyala-nyala lagi? Iya, apakah kita bahas itu kecelakaan yang BZ kemarin? Aduh. Ya, Tapi gitu nih ya. berita minggu kali ini kita mulai info yang sangat-sangat bagus dari Realme. Nah, Realme. Maaf nih Realme, kemarin kita jelek-jelekin Kita gitu jelek-jelekin. ya. Bukan jelek-jelekin. Kali ini nih. Kita fakta-faktain. Oh iya betul. Fakta. Gitu ya. Ini ya, akhirnya ini mungkin adalah sebuah pertanda kalau Realme memang akan comeback ke Indonesia. Bener. Comeback bukan artinya comeback dari luar ke sini, tapi menggongkan lagi pasarnya. Bener. Gitu Gua gak masuk ini, tadi itu. Ini adalah Realme gitu Neo 6. 6. Gitu. Ya, ini tuh katanya launching di tanggal 9 9 Mei Mei. ya. Ini mantep banget karena ini akan menjadi pesaing berita kita nanti. Ya, iya. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak orang-orang tahu, gitu ya. gitu. Ini pakai 8S Gen 3 120 watt. Wow. 1 TB 10.000 mm fluid vapor chambernya. Oh, gede. 8T LTPO di 6.000 nits ya. Wow. Menerangi muka lu yang kusam gitu. Nah, ini bahkan yang mantepnya adalah ada klaim-klaimnya ternyata. Nah, ini ya. Jadi Realme ini emang kalau GT itu ditunggu karena emang salah satunya bukan apa ya, gaming banget gitu. Itu flagship yang menurut gue sih memang kalau dulu sih gila banget sih. Iya dulu. Memang punya inovasi tersendiri. GT terakhir apa? GT3 Pro apa GT2? Yang bisa Gua ditulis-tulis kan? Udah lupa iya. Iya bisa tulis-tulis kan? Enggak yang ini. Apaan? Yang tulis. Iya tulis-tulis kan. Iya GT itu paling menarik gitu dan jadi bahan obrolan komunitas gitu. Benar. Nah ini juga klaimnya ada 3 game Cina ya. Satunya itu katanya adalah Genshin. Impact. Nah, ini bagus nih klaimnya. Ini mantep nih ya. Ini 60 FPS rata kanan di suhunya cuma 42,5. Ini lumayan sebenarnya panas ya. Tapi jatuhnya kalau untuk benchmark kita tuh anget gitu. Selama Gak masih sampai 43 atas lah. Iya, 43 atas. 43 ke 44 tuh. 43 hangat, 44 panas, 42 itu masih aman. Emang sih beberapa orang ngomong 40 tuh udah panas gitu. Benar. Emang cuman sebenarnya ini adalah best experience gitu. Kalau lu megang handphonenya begini gitu. Itu 40 43 tuh masih hangat aja levelnya. Belum. Walaupun ini subjektif sebenarnya ya. Ini menurut gua gitu. Tapi ketika udah 43, 44, 45 itu baru lumayan nyengat gitu. Iya. Tapi yang jelas ini mantep banget gitu. Dan di India infonya tuh GT6 itu bakal balik juga. Iya, karena nih dari di Instagram, Twitternya Realme India nih yang gue suka nih ya, nggak kayak di sini ya. Sini sih udah sih duluan sih ya, GT will be back. Cuman gue suka banget Realme India nih nge-state. Tar dulu. Gue jadi baru ingat iya. Kenapa Realme India itu lebih menarik dibanding Realme Indonesia ya? Itu dia gue nggak tahu sih. Oh, dari contoh ini kita agak ngalor ngidul sih. Ya, ngalor Tapi ya ngidul. udahlah. Narzo. Oh benar. Itu ada di India loh. Di sini udah nggak ada. Narzo 6X apa 6 Ya, apa? pokoknya gue udah lupa deh. Itu barang komunitas gitu. Maksudnya dengan spesifikasi yang sebenarnya oke dan dikasih desain yang lebih gitu kan. Iya. Nah, saat di Indonesia Realme Note. Note 30 ya. Realme Note. Ya, kalau lu lihat itu tension plek-plek gitu. Tapi Benar. kenapa gitu? Gak ngerti lah, tapi ya udah lah ya. Iya, tapi baik lagi, gue suka Realme India tuh ngasih kayak surat resmi di Nah. Twitternya itu di X itu. Dia ngisi tuh memang ya apa namanya tuh memperingati 6 tahunnya Realme. Oh iya. Dia itu mau balikin GT-nya di GT generasi ke-6. Wih. Secara resmi tuh. Wih, secara resmi untuk India. Untuk India. Mungkin Indonesia akan keturunan kan? Mungkin karena Ya. kan yang kemarin terakhir kan udah ada Realme GT itu will be back. Iya, GT will be back ya. Iya. Tahu backnya kapan? Tentunya ntar GT keluar Desember. Cuman ini beda ya sama yang di siapa YouTuber cupu. Cupu. Iya. YouTuber cupu kan itu udah keluar kemarin, itu yang SE punya. SE. Itu 17 Gen 3, yang ini 8S Gen 3. Iya, yang di mana sih? Ternyata 7 Gen plus Gen 3 tuh gak sesuper yang 8 ya, jauh sih ya. Oh,
Iya, maksudnya kayak untuk pengetesannya si YouTube Oh, Oppo iya. aja dia masih 48 gitu. Iya, tapi masih sesuai ekspektasi kita beberapa Iya, minggu lalu. Memang performanya bakal sama tapi fiturnya berbeda. Fiturnya beda gitu. Ada fitur-fitur flagship yang mau dimasukin aja lah. Iya, Gitu, jadi ya tinggal lihat aja, tapi Kita nggak lihat. tahu lah ya. Ya, lalu ini ada info kedua ya. Ini dari saudara, mantan saudara. Mantan saudara. Atau lebih tepatnya ini kali, saudara tiri. Jadi emang gitulah. Yaudah, ya ini Oppo. Akhirnya Oppo kemarin ini seperti biasa mengulang siklus ya. Emang luar biasa Oppo itu tuh bisa 6 bulan sekali ngeluarin HP baru. Nggak ngerti gue juga. Iya. Nah ini gue aja tuh masih pakai Oppo Reno 10 Pro Plus ya. Ini udah keluar nih Oppo Reno 12. Iya, keluar link-nya ya. Keluar linknya. Iya. Linknya. Iya, dan ini di- Tapi, jadi dimensi ini nih yang menarik tuh adalah dia pakai SoC-nya ini 8250. Lah, Iya. lu baru denger kan? Ini tuh bukan rebranding ya. Yang gua baca adalah itu kayak tone down-nya 8300 Iya. gitu. Ya, tahun 8300 dan improve-annya dari 8200 juga. Iya. Jadi memang tengah-tengah jelas gitu. Iya, tengah-tengah aja gitu. Ini kelihatan juga dari arsitekturnya ya. Iya. Ini arsitekturnya ini 8250 ini bener-bener plek-tiplek sama 8200 gitu. Bener. Tapi masih pakai A78, A55 dibanding 8300 yang udah Ya, lebih baru. A715 kalau nggak salah. A715 Iya. gitu. Cuman kayaknya fitur AI-nya yang ada di atau APU dari 8300 tuh bakal turun ke 8250. Semoga aja. Tapi yang pasti di sini kan dijelasin ya, ada fitur namanya Star Speed Engine. Nah, ini gua nggak tahu nih apa. Ini gua nggak tahu juga maksud gua ini gua nggak tahu kenapa namanya begini dan gua udah cek di MDDC ya, WWDC Mediatek. Iya. Itu dijelasin ya. Jadi Star Speed Engine itu kayak semacam enhancement untuk gaming performance ya. Jadi lu bisa main game lebih stabil dengan performance dengan thermal yang lebih thermal yang enggak throttling. Nah, iya. Enggak, sebenarnya kelihatan loh Oppo itu untuk masuk ke pasar gaming karena di ColorOS-nya tuh kan ada fitur itu kan. Ya, Fitur betul gaming juga. ya. Mungkin Fitur gue gaming pengen ya. bahas emang nggak jadi nih. Itu Gitu. dia. Lalu tapi ini Reno 12 yang 12 Pro-nya ini dikabarin pakai 9200 Oh, plus. 9200 plus. Jadi ini emang sih 8250, 9200 bukan 9300 ini baru aja keluar. Jadi 8250 memang belum jelas detailnya seperti apa. Iya, karena Cuma beberapa banyak aja. desas-desus dan ada bird news yang tidak bisa kita kasih tahu gitu. Iya, betul. 8250 yang jelas sih ini tuh bukan rebranding yang kayak 70 70 20 ke 70 25. Iya, gitu tuh bukan gitu. Ini Tapi emang ini penambahan fitur. penambahan fitur gitu. Ini kan sebenarnya 8250 ini tuh kayaknya adalah SoC yang premium. Iya. Premium punya gitu ya. Tapi untuk lagi-lagi untuk kalau balik ke Reno 12 adalah desainnya ini emang gue tadi pengen ngecengin emang ini kayak Samsung cuma inget-inget lagi Reno 6 dari dulu ya udah begitu Iya, ya. kan? Jadi kayak ya udahlah Ya. balik lagi lah mungkin bisa dibilang ya. Tapi Nostalgia lagi. sampai saat ini Reno sih ya dari spek kliknya aja sih cukup bisa di-appreciate. Pertama Reno 12 itu kan berarti upgrade dari 7050 ke 8250 kan. Dan yang ini yang Reno 12 Pro-nya dari 8000 berapa? 200 ya. 200 plus. Naik ke 9200 plus. Dari 8200 ya. Iya, ke Iya. 9200 plus ya. Naik level gitu. Naik level jauh banget yang dimana sih gua nggak tahu ini plusnya ini plus bener-bener kayak plus yang ada enhancement apa enggak, cuma ada sih harusnya. Ya harusnya Mungkin, ada ya. Mungkin seri karena ini bakal dijual soal performa, mungkin di seri ini kan ada yang di boost entah RAM Bisa. atau SoC-nya kan nggak Iya, tahu. cuman kita masih belum bisa expect bakal ada periscope kayak Reno 10 ya. Oh iya, belum. Karena dari leak-nya aja desainnya sama kayak yang biasa aja gitu. Ini biasa aja gitu. Kayak nggak Reno tahu. 11 kan nggak ada itunya. Tapi kalau misalnya ada Pro Plus sih lebih menarik sebenarnya. Harusnya. Cuman sayang juga di postel kemarin kan yang masuk tuh Cuma cuman Reno 12. 12 Pro-nya. 12 Pro-nya doang. Ini mana Ya. oke, cuma ya mana Pro Plus-nya nih, Bang? Iya nih, Airong Cina. Atau mungkin Apa? Reno 12 Pro doang karena mungkin X series akan masuk tahun ini di. Itu juga. Iya dong, harusnya kalau dipikir-pikir lagi. Ini nih X seriesnya Oppo bener udah kepanasan di Cina. Iya, tuh. udah Pengen banget keluar negeri ke Iya. global gitu loh. Terlalu lah, maksudnya X series itu udah banyak yang pakai dan banyak yang puja. Gitu. Bener. Sampai YouTuber luar negeri. Iya. Sampai orang-orang ya reviewer kita di kita ini para make aja gitu punya orang punya temen tuh dipakai kayak anjing ini mantap banget. Gitu. Iya, jadi kayak memang top tiernya banget lah. Iya top tier itu tuh Fine X series ini luar biasa gitu. Jadi tolonglah diusahakan ya. Iya. Kalau bisa masuk kan OnePlus gak masuk. Iya, udahlah OnePlus mah udah lah, lupain aja tuh OnePlus. Kamu gimana sih? Iya. Nah, terus apalagi sih kita gue lupa. Itu Ya. kita bridging ke berita. Oh, bridging ke berita ya. Berarti ulang lagi.
udahlah lupain aja lah. Ya, ini jadi ngomong-ngomong lupain. Gak nyambung ya. Gak, sebenarnya itu gak ada iklan sih sebenarnya. Ini cuman kayak apresiasi aja sih. Apresiasi. Karena Om Deddy Irfan yang jaga TV, mungkin yang lihat story kemarin udah tahu lah. Penasaran ini apa sih? Ini gitu. ngapain sih podcast Sorry Nebak ya bener. Nah kita ini sponsori oleh JR Podcast. Kali-kali gue dong yang nunjukin. JR Podcast. Oleh Jagat Review Podcast. Yoi. Okay, thanks for collaborating. Iya. Coba kalau mau tahu ya isinya apa nih, kisi-kisi aja. Bukan isi apa sih? Isi duit kan money. Oh iya, bukan ininya dong. Gawat nih. Bukan duit ya. Maksudnya duitnya ada cuma bukan itu intinya. Ya lumayan sih emang. Iya. Intinya di podcastnya itu. Iya, intinya di podcast itu ya itu kita bakal cerita banyak sih. Gak melulu soal ngomongin teknologi dan gua banyak nanya soal Om Deddy Irfan. Nah, lu bakal lihat sisi lain di Om Deddy Irfan di situ lah. Iya, jadi kita nge-podcastin dia juga. Iya, gitu karena gue lihat orang-orang podcast kemarin Iya. maunya ditanya semua. Iya. Yang nanya Om Deddy siapa kan? Ya kan itu soalnya masa lalunya dia luar biasa gitu. Unexpected sih. Unexpected gitu Iya. ya. Ya pokoknya luar biasa lah. Sampai ada kata-kata jahat review bukan jagat review. Nah, Itu juga ada. ada gitu Ya, ya. tapi kita juga ada kok porsian kenapa ini. Iya, porsi-porsi kenapa kita ada juga kenapa kita mainnya begini, kenapa begitu, adalah. Itu gua Tapi ada. tuh ya baru ngomongin tunggunya tuh. Ini tuh launchingnya dia agak bingung kayak launching handphone. Kenapa? Gak jelas kapan. Oh. Antriannya banyak sekali. Oh, iya. Kalau ngomongin kapan rilisnya ya? Iya, kayak nungguin Z9. Kita tuh setelah kita itu tuh setelah Sobat HP. Sobat tapi udah launching. Belum tayang. Yang terakhir tayang kan itu BT gue lupa ya. Topik terakhir tayang kan, Topik Novo kan. Nah, ini ya jadi abis Topik tuh ada lagi tuh. Ada banyak. Kita Jadi nih kayaknya Wasa terus si Mas Wasa Irman lalu Sobat HP baru kita. pokoknya banyak nih antrian dia sampai gua orang yang gua nggak tahu aja di emang ini kan Emang macam-macam dia kan. punya pilihan sendiri aja. Pilihannya dia. Cuman ya itulah kita merasa bangga gitu. Kapan lagi kita terutama gua ya penonton Jagat Review bisa masuk Jagat Review. Nah, lu nggak bisa kan? Mau ngata-ngatain gua deh. Yang nonton itu kan marah-marah. Siapa orang ini? Gua masuk Jagat Review. Maksud lo content creator juga? Ya maksudnya penonton kalian semua yang menilai kita jelek nih ya, kalian nih audiens Lu emang cari berantem memang lu baru. ya kan gue pengen panas-panasin karena kan nggak ada konten kreator tuh semua karena di temenan. Jagat Konten Review kreator semua enggak temenan. karena di Jagat Review aja lu lihat podcastnya tuh nyindir-nyindir orang kan cerita kita juga dong. Iya, Biar lu pada nonton juga kenapa? Emang banyak. Pada nggak ada apa-apa ya. Iya kita banyak. Nggak tahu ya dikata apa enggak ya. Jadi ya itulah seru lah pokoknya itu. Udahlah kepanjangan. Iya nih. Nah, kita lanjut lagi berita yang sama-sama ada di Postel. Oh, ngomongin berita yang ada di Postel di, gue mau ngasihin aja. Apa? Minggu depan. Nih ya, lu dengerin, lu bisa quote, lu bisa sebarkan kata-kata ini. Minggu depan, untuk kalian yang nonton, tapi duitnya masih ada, beruntunglah kalian. Udah, itu aja. Iya, karena udah banyak yang komen. Kapan Kapan nih si ini? Mending Kemarin ada yang nebak-nebak itu kan. Iya. Post kita yang ijo-ijo itu. Iya. Post yang kata apa namanya? Ada yang bener. Ada yang bener. Ada yang bener gue lihat-lihat tuh. Tapi ada yang sial. Ya gue baru beli ini lagi. Iya. Iya, ada yang sial. Wah, gue baru beli lagi. Terus ada juga yang kayak, wah kenapa nggak well gitu ya. Luar biasa. Tunggu aja tahun depan, minggu depan gitu. Oke, lalu kita ngomongin itu gorengan. Nah, ini juga kita ngomongin gorengan level bakwan. Wah, ini udah jelas gitu ya. Iya, jelas. Ini gorengan level bakwan. Ini maksud gua adalah ini gorengan yang udah pasti semua orang suka. Betul. Yang pasti dicari saat lagi lapar ya. Iya. Ya, ini ada sebuah post Instagram pertama dari Poco Indonesia. Ada post tuh kayak Suruh diem. apa ya? Biar apa ya maksudnya ya? Gak tahu gitu. Banyak yang berspekulasi ini adalah Poco F6. Ada juga yang teman kita bilang tuh SSST. Iya. Ini clothingan brand. clothingan brand karena kan dia sebelumnya sama Cruise kan. Iya, di Cruise. Iya sama Cruise kan. Jadi kayak ganti gitu. Cuman ada hashtagnya gitu. Selain 3 kali makin GG itu tadi YTTA. YTTA. Nah, yang tahu-tahu aja. Yang nonton-nonton aja harusnya sih lebih tepatnya gitu ya. Yang nonton ini harusnya tahu. Ya ini jadi kita udah ke Postel juga. Lihat Postel sertifikasi ini luar biasa ya, Bang. Sangat jelas gitu ya. Sangat jelas gitu. Gak ada tuh kode-kode kayak di TKDN. Iya, TKDN. Angka-angkanya terus kita cari dulu di Twitter. Ya kan gitu-gitu. Langsung muncul merek Poco, yaitu Poco F6. Sudah ada
di postel dan dipastikan harus masuk memang dan makin dekat kayaknya. Benar. Gitu ya. Ini udah pasti ya, ini udah bukan terduga, ini adalah rebranding dari Redmi Turbo 3 yang Betul. yang dimana speknya adalah 8S Gen 3 jelas. Yes, 8S Gen 3. Ini akan menjadi lawan berat Realme, Ya. ya gitu kan. HyperOS, lu Yo. RAM-nya up to 16 GB, storage-nya up to 1 TB gitu. Nah, ini kameranya juga di-upgrade nih ke Lithium 600. Oh, 50 megapiksel. Ya, karena yang nggak tahu tuh Poco F5 kemarin tuh pakai Omnivision ya, Omnivision 64B. Ya. Nah, kalau sekarang tuh dia pakai Lithium, yang dimana dia pakai Sony. Harusnya lebih oke lagi. Lebih beres harusnya ya. Ini udah ada yang ngetes juga ini ya, YouTuber cupu luar biasa. Teman dan suhu kita semua ya. Emang warga dia seberang nih ya. emang warga seberang pinter banget ya gitu ya. Tahu nih warga tuh suka nyapa. Gitu. Iya. Kita tahu warga suka nyapa, nggak ada akses ya. Iya, tadi baru ngechat gua di katanya. Oh, GT 6 ya, yaudah ntar gua beli dah gitu. Enak banget ya. Luar biasa emang. Kalau kita kan, iya. oh GT6 nggak bisa. kita roasting ya. Enggak Enggak lah. Enggak lah. Itu barang bagus tuh. Barang bagus. Jangan sampai jelek. Gue suka di GT Neo SE itu bagus tuh. Iya, GT Neo SE itu punya potensi yang oke lah sebenarnya gitu. Cuman ya udah. Ya lalu ini ada dia udah ngetes ini ya. Ini sesuai dengan klaim Realme juga. Realme tadi kan 8S. Emang kayaknya buat Genshin sih gampang rata kanan. Bener. Yang notabene adalah walaupun ini 8S cuman ini sebenarnya HP premium mid range gitu. Iya. Bukan flagship banget. Buat flagship fiturnya promonya premium. Itu ya. Tapi gue jadi mikir sih sebenarnya sih 8S Gen 3 ini misalnya jadi kayak mid range lah. Kita bisa sebut Ya. mid range lah, bukan Untuk flagship. kelasan lagi. harganya jadi. Jadi ya artinya adalah tahun depan harusnya HP-HP gaming itu udah nggak bisa jualan lagi Genshin 60 FPS gitu. Bener. Iya dong. Bener. Harusnya iya kan? Bener. Jadi soalnya lu harus jual fitur tahun depan. Tapi Ger, sebenarnya tuh gue makin sekarang tuh makin mikir, lu nggak butuh 8 Gen 3. 8S itu perfect loh. Hampir. Klaim Realme bagus. Si sini nih, Iya. Poco Redmi Note Turbo bagus. Redmi Turbo Tinggal bagus. tuningan kameranya mungkin. Iya, lu lihat 8 Gen 3 panas. Maksud gua panas karena kenceng ya, bukan karena chipset panas. throttling, beda. Iya. Itu panas karena performa kenceng. Menurut gua kita nggak perlu chipset yang kenceng banget, tapi perlunya ya chipset yang optimal aja, pas gitu loh. Oh, mungkin aja Iya. akan terjadi kali di tahun depan kali mungkin atau 2 tahun lagi. Flagship tuh kayaknya emang pada jualannya fitur aja. Iya. Dan harusnya. diawali di tahun ini AI kan. Oh, iya. Itu kan banyak komunitas yang marah kayak AI mulu, tapi kayaknya tahun depan mungkin ya atau 2 tahun lagi kayaknya akan ke sana sih. Iya. Kalau untuk gaming mungkin ke mid range saja gitu. Iya. Tapi gaming sih lu mending nonton MDDC sih kalau lu ngerti bahasa Cina, Mandarin, lu nonton. Iya, iya. Itu Mediatek. fiturnya gaming bagus tuh. Itu gaming bagus, Bro. Cuman kita bego aja nggak bisa Iya. Mandarin. Ada fitur tadi lupa disebut lagi di chipset itu 9300 itu ya. Iya. Ada fitur kayak ngomongnya beda-beda gitu. Dia di Honor of King katanya bisa generate voice gitu. Jadi Iya. kayaknya karakter hero-nya itu bisa ngomong sini. Cuman gua nggak tahu ya. Iya. Kita bego Mandarin gitu. Ngomong sendiri mungkin kayak kalau gue tadi bilangnya kayak Dota gitu. Dota itu ada kayak misalnya hero-hero tuh kalau mukul kayak jadi ada ceritanya kan Iya. setiap hero kan. Dia kalau mukul apa namanya kayak rival abadinya tuh ngomong. Nah. Kalau dia nge-skill gak kena ngomongnya apa, kalau kena ngomongnya apa. Iya. Mungkin gitu, cuman ini mungkin lebih ini aja kali lebih Suaranya lebih dinamis. Kata-katanya lebih dinamis. lebih Nggak- dinamis nggak cuma mungkin gitu ya. doang. Iya, Semoga Kalau aja. itu kan sebenarnya kan lebih ke if aja. Cuman nih kalau AI kayaknya lebih mantep sih. Cuman ya udahlah. Iya. Honor of King lagi. Iya. Nah itu tuh gaming tuh mungkin ya. Jadi gaming tuh akan di bawah di mid range, cuman fitur akan di flagship gitu. Kayaknya gitu nanti tahun depan. Tapi nggak tahu. Tapi ngomongin sekarang dulu nih gimana sih? Ini tadi setelah kita ngomongin soal Poco F6 ini kita mencoba untuk bikin cocokologi harga. Yes, gitu boleh, ya. boleh. Nih, dari kita mulai dari Poco F5. Ini adalah Redmi Note 12 Turbo ya, dari 12 Turbo gitu. 12 256-nya tuh 4,8 jutaan. Oke. Ini di Cina, harga Cina. Ya, 12. Poco F5 waktu masuk ke Indonesia 8256-nya 4,8 juta kurang 1000 SRP. Ya. 12 256-nya 5,3 juta kurang 1000 gitu. Beda 500.000 nih. Ya. Tapi gue baru sadar gitu beda. Beda. Harga Poco X5 Pro. Nah, ini kenapa gue bawa X5 Pro? Tunggu dulu ya. Harga Poco X5 Pro itu SRP-nya 8256 itu 4,5 juta kurang 1000. Ya. Jadi F5 sama X5 Pro ini beda 800.000 gitu. Ya. Nah, kalau kita tarik lagi untuk Poco F6, harga Redmi Turbo di Cina nih. Nih, di Cina harganya udah ada. 12 256 itu 4,4 jutaan. Gokil ya. Ini harga Cina ya. Ya, ya. 12 512 itu 5 juta. 16 GB 512 5,5 sampai tertingginya itu 1 TB itu 6,2 juta gitu. Jadi mantap. Nah,
Kalau lihat harga Poco X6, SRP-nya itu 5 juta kurang 1.000 gitu. Jadi kalau misalnya sama kayak tahun kemarin caranya beda 800.000, harusnya yang masuk Indonesia itu kayaknya 12 di harga 5,8 juta. Gila nggak? Oke sih. Misalnya bener itu hitungan gue ya. 12 plus 512 itu 512 soalnya. 5,8 bro. Bagus sih. Apalagi ditambah early bird atau burung awal. Burung awal. Iya dong. Iya Ya, dong. ya, Early ya, bird ya. tuh bisa lebih 200 loh. Bisa lebih murah. Ini udah bisa dipastikan. Goib sih harusnya kalau harganya bener yang gue sebutin tadi sih. Tapi Real. lagi-lagi lah bisa aja lebih murah. Ya kalau lebih murah sih gue nggak tahu. Gitu. Tapi ya yang jelas adalah kalau misalnya harganya mirip-mirip kayak tahun kemarin, yang pusing adalah Realme gitu. Nah ini serunya nih. Gue sih kayaknya di bayangan gue dia, Realme ini akan lebih beres di kamera kayaknya. Bener sih, dia punya potensi di kamera. Potensi kamera kan, karena lu lihat aja di Realme tengahnya aja oke kan. Realme 12 Pro Plus itu bagus. Bagus jatuhnya. Bagus, Dibandingin sama kompetitor gitu Ya. ya. Bukan lebih bagus dari flagship, enggak. Sama Kompetitor 6 jutaan juga 6 maksudnya. juta, 5 jutaan tuh bagus itu. Ya. Nah ini kayaknya dia 8S Gen 3 cuman dimaksimalin di ESP untuk Realme. Cuman kalau performa di Poco, wah ini bakal Bisa oke juga. Atau ya Realme boleh jual lebih mahal karena performanya bisa sama juga. Wah, Tapi kamera lebih bagus. masuk akal. Bener kan? Masuk akal. Iya. Jadinya dia lebih mahal tapi worth it kelihatannya. Betul. Jadi nggak bisa dikata-katain gitu. Betul. Kita tunggu Iya dong. aja. Kita tunggu aja gitu ya. Tapi ya, tapi ngomong-ngomong tunggu aja nih, ada juga yang menunggu-nunggu ya. Iya. Sampai di Facebook dibilang, ah bohong nih. Iya nggak masuk-masuk. Gak masuk-masuk nih, mana nih? Yaitu Vivo X100 series ya. Wah. Ini ada X100 Ultra, X100X, X100S Pro. Ini akan launching di tanggal Mei 13 harusnya. Kapan? Minggu depan. Minggu depan. Nah. Minggu depan gitu ya. Ini Vivo X100 Ultra, ini kabarnya nih lah pakai 8 Gen 3 di 16 GB 1 Oh, TB. bener-bener fleksibel 8 Gen 3 sekarang nih ya. Iya, ini bener-bener yang dipakai mentok kanan ya. Keren Padahal, banget. padahal bagusan dari body garis, cuman kan pamor kali. Oh iyalah, beda lah Pak. Pamor beda Beda lah. ya. Harusnya tuh yang tapi nggak tahu sih ya. Ya. Yaudah, yang X100 Ultra ini. Terus Vivo X100 Ultra ini punya micro gimbal for telefoto. Ya, ini Tuh, fitur yang bakal ditunggunya gitu. Ini mungkin fitur ini kali ya mirip sama Pura. Bukan. Pura kan Capture. nggak ada telefoto. Enggak, maksudnya foto fast card kan maksudnya. Bisa, cuman yang menariknya di sini micro gimbalnya ini untuk telefoto, bukan kamera utama. Jarang loh ada. Oh iya jarang ya, karena biasanya yang nggak tahu ya, kalau ngerekam pakai lensa tele atau lensa periskop tuh, Paling IIS aja iya yang iya aktif saja, kan. jadi agak lebih geter gitu. Nggak Iya. geter banget, cuma geter aja. Iya, ini pakai Ini micro jarang ya, gimbal. oh, bener juga. Terus ada makro fitur telefoto ya, telefoto makro udah banyak. Iya iya. Nah ini juga nih dark light telefoto, pokoknya foto di malam-malam, seamless image dan no glare dan no reflection. Wah ini yang paling penting ya dari foto malam kan. Betul, tapi tidak ada tulisan nombun, tapi kan enggak. Nombun kan. Enggak lah itu. Nombun mah Terus Xiaomi susah, doang kemarin, susah. gitu. HP bun tuh pas di kuping kan gitu kan. Tolong ya. Fenomena alam. Iya. Fenomena alam kan. Kemarin agak Tolong. mix tuh tapi ya, kemarin ya. Iya, Bencana kemarin. alam. Ibu gua bencana alam ya. Gue enggak bencana alam. Yaudah. Terus nih, ya, lanjut telefoto nih. capture sky, Black Sky. Jadi nggak Bumalni lagi nih, nggak Iya. Bumalninya Mas Mobil lagi, tapi bintang pun bisa. Oh, gitu. ini jadi kayak apa? Bima Sakti ya. Ya Galaxy Bima Galaxy Sakti. Bima Sakti. Gak biasa gue Bima Sakti aja. Iya, Tapi bisa Milky Way aja gue. kan? Iya. Bima Sakti, gue juga tadi mikir. Ya kan, jadi mungkin lebih indah aja sih. Jadi, karena udah bosan sih, gak sih kayak bulan-bulan gitu. Bulan kan itu Mid aja. range aja dapat loh. Bisa juga benar. Iya si iQOO Z9, Z8, Z7 kemarin. Z7 bisa. Z7 bisa. Realme bisa juga. Iya, Redmi emang bisa juga. hasilnya nggak sebagus Yang flagship gitu flagship, kan. cuman bisa gitu. Jadi Iya. kayak ya udahlah. Lalu ada ESP Enhance dengan Zeiss ya. Wah, ini udah pakai Zeiss. Ini unik ya. Jadi ESP-nya kan enhance bareng Zeiss. Nah, ini dia ada fiturnya itu bisa capture sunset, sunrise sama awan. Maksudnya gimana? Jadi tuh mainan dynamic range itu bener jahat kayaknya nih. Oh. Kemungkinan. Jadi mungkin HDR plus AI itu. Jadi awannya mungkin di Jadi lebih jelas clear sky. Iya, clear Kalau sky. matahari nggak putih aja jadinya. Nah, gua nggak tahu nih kalau jadi bisa. Iya, kesulitannya adalah kalau misalnya kita foto sunrise atau sunset adalah karena itu kan menghadap matahari. Ya, Awannya nggak akan kelihatan. terang banget. Terang banget, jadi awannya kayak flat gitu, jadi kayak agak-agak bohong tanda kutip. Cuman kalau misalnya ESP Enhance ini berhasil dengan baik yang dilakukan sama Zeiss, harusnya ini mantep banget sih. Iya, gue suka sih. Kalau Walaupun emang hasilnya akan
artifisial di awal ya, gue yakin sih. Bisa juga. Tapi gue suka sih sunset tapi matahari itu bulat doang, nggak terang gitu. Iya. Jadi kan memang Jadi mantep banget tuh, bener-bener. keren. Nah ini jadi pakai, nah ini beda ya sama X100 sama X100S Pro ya, yang pakai Dimensity 9300 plus gitu ya. Ya sebenarnya gue juga bingung sih adanya X100S sama S Pro ini kayak cuma sekedar penambahan si plusnya doang. Dimensity gitu Dimensity ya. 9300 Nah, jadi plus. kayaknya tuh Vivo tuh mencoba untuk ngasih banyak variasi sih. Ini mantep sih Vivo tahun Flagship ini. loh tapi sama Iya. kayak Xiaomi, tapi Iya. Xiaomi 8 gini doang. Vivo tuh tahun ini mantep loh, beneran. Iya, bener. Di flagshipnya aja nih, ini jarang loh. Ada lu bisa ngasih variasi, bisa sih. Xiaomi bisa juga sih sebenarnya. Ngasih variasi kayak ini pakai Snapdragon, ini pakai Dimensity. Bener, komplit gitu. Komplit. Ini bahkan mungkin sensornya juga beda. Bisa jadi. Kalau si Xiaomi, kalau Xiaomi nggak ada Dimensity-nya. Nggak ada, 8 Gen 3 doang sama paling beda bagian kameranya. Beda sensor doang ya, Iya. satunya Lithia, satunya ya Light Fusion gitu atau kan. itu OmniVision gitu. Oh ya Vivo tuh mantep banget. Gila. Iya makanya nih gue ngarep X100 aja Wow. masuk. Karena di sini kan yang X100S sama X100S Pro sebenarnya belum jelas. Iya. Itu memang belum jelas lah barangnya. Cuman udah di teaser sama Vivo, nanti launching juga tanggal 15 barang ultranya kan ya. Barang ultra gitu. Iya, Ini jadi- harganya di 17 jutaan ya. Ya kurang lebih di 17 jutaan Ya juga. ini sama kayak X7 Ultra kemarin lah, Fine Ya, X7 gitu harganya. ya. Tapi yang kalau misalkan tapi buat kalian yang bingung gitu ya, ini kok ada lagi 9300 plus, bedanya sama 9300 apa? Nah ini Ya sebenarnya sih di bagian core utamanya kayak kita minggu lalu sempat bahas itu ya, arsitekturnya sebenarnya sama aja. Sama. Masih sama pakai X4. tapi frame core-nya dikencengin lagi. Iya. Tapi frame core-nya tetap X4 juga ya. Iya. Gue pikir tuh bakal beda gitu. Tapi Iya. dikencengin lagi, ini luar Kencengin biasa. lagi. Mas jadi tuh sampai kayak yang efisiensinya itu masih yang gede A7 gitu, A7 series. Jadi kemarinnya masih kurang. Iya, jadi kemarin masih kurang ditambahin lagi gitu ya. Gua nggak tahu sih ya. Ini kan kemarin tuh kita sempat bahas ini soal 9300 tuh terduga panas dan banyak yang ngatain panas walaupun orang Vivo-nya bilang ya orang Dimensity bilang nggak panas. Nggak gitu. panas, biasa. Ya nggak tahu aja sih sebenarnya sih karena kita belum nyobain juga gitu. Cuman di sini ada fitur AI lebih kompleks. Iya, jadi kan emang kan tahun ini tuh AI tuh lagi gila-gilanya ya. Kayak MediaTek paling agak telat gitu. Ya kan? Snapdragon udah gila. Nah, dia kayak buru-buru di 9300 plus yang naik. MediaTek ini telat. Iya, betul Iya, juga sih. langsung keluarin semua fitur-fitur yang nggak gua tahu. Lu lihat aja gambarnya best in class generative AI engine. Lu lihat Ada Lura Fusion. Lura Fusion ya, walaupun itu terkenal tapi saya sendiri tidak paham Iya. karena ini terlalu teknis Iya ya. terlalu teknis ya, jadi kayak ya gak susah juga sih dijelasinnya sih. Ya. Nah inilah maksud gue tuh pembuka awalnya sih, jadi dia ngasih ke ini dulu kali. Ya yang Wadahnya pasti dulu. yang benar-benar. Jadi kayak memang kalau misalkan lu pakai ya yang gue lihat di sini ada Google Gemini, jadi buat yang apa sih sebutannya generate jawabannya tuh lebih cepet gitu. Lebih loh. cepat harusnya karena ada otak sendiri yang mikir. Benar gitu. Ya ini luar biasa ya, maksudnya akhirnya tuh gebrakannya dari Dimensity ada gitu. Karena emang sejujurnya gue kemarin bingung gitu, ketika Snapdragon 8 itu udah ngomongin AI, Iya. emang menurut kita gimmick, menurut kita masih gimmick levelnya. Cuman Dimensity itu gak kedengaran sama sekali. Benar. Kayak buat kayaknya apa sih? Cuma Iya, udah sekedar ada. dia masih gede-gedein Cortex X4 Iya, gitu sama kan. bikin nama Apu. Apu ternyata bukan apa, ternyata AI processing unit. AI processing unit kampret banget ya. Harusnya AIPU ya. Harusnya AIPU gitu. Nah ya itu. Akhirnya Dimensity ada gerakannya nih setelah kemarin agak ketinggalan sama yang lain. Nah, akhirnya ada lah, tinggal nunggu barangnya aja. Iya. Tapi udah confirm semua. Tapi nggak mau menunggu barangnya ini kayaknya harus nunggu juga nih. Ya, Oh ini iya, iPad. bikin kita nunggu bikin teknologi. Iya, ini dia sebenarnya alasan awalnya. Ini adalah iPad Air ya. Tadi Ya. kepotong dikit. Ini launching bersama dengan SoC baru yang sebenarnya gua agak bingung gitu. Tapi Iya. coba nih biar Aldia yang jelasin karena tadi pas launching gua lagi berak. Iya. Bener lagi ya. Lu Gue juga kaget tiba-tiba kok berak gitu loh. Tapi yang pasti di iPad kali ini yang let loose gitu ya. Ini ada ya iPad banget dari iPad Air, iPad Pro, Magic Keyboard dan Pencil Pro-nya. iPad Air dia itu keluarin size baru 13. Oh. Kayak gue kaget banget Gede ya. banget nih. Yang mid range tapi keluarin size gede gitu. Iya, jadi kalau nggak tahu konteks tuh 12 inci itu yang punya Xiaomi kan gede kan. Iya. Ya Ini- iPad juga 12 juga Iya, sebenarnya. ini 13 Langsung inci. digedein tuh. Tapi di iPad Air itu sebenarnya adalah seri iPad paling murah kalau nggak tahu teman-teman. Enggak, iPad paling murah iPad aja. Oh, iPad Air nggak ya? iPad Ya aja. salah satu inilah yang mid range. mid range lah gitu ya, yang Iya. paling terjangkau gitu. Ya. Lalu ini apalagi ini ada pakai M2 Nah, dia ya. pakai M2 juga Oh, gitu, iya. udah support Pencil Pro juga. Oh, mantep. Bagus. Terus yang iPad Pro. Nah, Oh. iPad Pro ini sebenarnya menarik. Pertama dari desainnya, redesign, makin tipis.
Yang mungkin dia punya jawabannya sekarang daripada yang Samsung dulu kan punya tipis-tipis, Huawei juga tipis-tipis. Iya. Nah dia juga sekarang nih nomor 5 mili doang. Kemarin kan Dan banyak ringan. ngeceng gede-gede gitu ya. Iya, tebal-tebal. Kayak bogem ya. Iya tipis nih gila. Terus juga layarnya sih gila. Lu tadi nggak nonton ya? Dia itu dual OLED panel jadiin satu. Lah, Tandem OLED gitu. maksudnya biar apa tuh? Ya, intinya tuh dia sekarang nyebutnya pada tuh Ultra Retina XDR. Oh, mungkin Kencang ini banget kali ya. itu. Kan OLED itu kan sebenarnya kan komunikasi antar ya kuantum lah gitu-gitu Betul, ya. betul. Dia mungkin lebih cepat aja kali. Iya Itu dia, jadi kayak bisa reproduksi warna lebih gila dengan brightness yang lebih tinggi. Soalnya di sini kan dia nge-state tuh rata-rata nitsnya di 1000 nits dan peaknya itu bisa sampai 1600 nits. Ini Terang jangan banget. sampai tahun depan 2 OLED panel ditandem gitu ya. Yang dipakai sama Android nih. Soalnya contoh ya, yang dipakai itu in-sensor zoom. In-sensor zoom itu sampai sekarang gua nggak tahu jawaban yang benarnya apa sebenarnya. Iya, ini gue juga Banyak gitu. Dipakai sama Android, ini trends lagi. benar. Gila banget kan? Nah ini 2 OLED panel kalau dipakai di Android cuman kentang sih, ya siap-siap aja mulut saya berbusa nanti. Cuman penggunaannya dia sih menurut gua sangat make sense ya dari layar Iya. tuh. Kayak lu bisa di luar gitu. Apalagi dia tuh udah ada fitur software baru untuk kayak Final Cut Pro Iya. yang versi baru dan juga Logic X-nya. Nah, Final Cut Pro-nya ini bisa lu pakai buat director mode-nya kayak Xiaomi. Oh. Tapi tetap aja si iPad ini kayak lebih one step ahead lagi keluar Kenapa? kampret gitu. Dia tuh bisa ngatur manual si iPhone-nya, videonya. Kan kalau director mode Xiaomi kita lihat dari Iya. kemarin itu memang kayak buat mirroring Iya itu, doang kan. iya sebenarnya itu udah ada di Oppo. Ada sebenarnya. di Oppo juga ada kan. Nah ini lo bisa atur kameranya lewat iPad dan sambil nge-record juga sampai up to 4 kamera juga. Final Cut Pro yang harganya 4,5 juta mungkin itu bakal lebih worth it lagi. Wah gimana tuh ya? Iya makanya emang iPad itu iPhone dan iPad tuh jadi Apple itu kita ngomong kemarin ya, mungkin ada yang miss teman-teman tuh Apple itu jadi salah satu benchmark sih. Bukan yang terbaik tapi harusnya kayak gitu teknologi Iya, gitu. harusnya seperti itu. Dasarnya maksudnya batas bawahnya harus kayak Iya, gitu. bukan yang terbaik tapi harusnya dasarnya kayak gini gitu. Iya benar. Gila nih bagus Terus banget. apa lagi nih di Terus juga layarnya Apa? nano texture glass. Nah, itu apa tuh? Jadi tuh dia panelnya itu dibuat tekstur nano biar layarnya kayak kertas. Oh, kayak Mate, kayak Kayak paper. Tapi Oh. di sini dia bisa ngejaga layarnya tetap jernih. Oh, kalau nah Ini nih makanannya GTID loh. Ini Ini, makan iya, GTID. ini GTID sih harusnya yang bahas sih. Cuman ya kalau yang gua kasih tahu sedikit ya. Ya. Kekurangan dari Papermate tablet Huawei itu emang warnanya. Gue juga nanya ke orang Huawei-nya Ya. gitu. Dan bahkan dia juga ngakuin kalau clear dengan Mate itu warnanya akan cenderung lebih mute di Mate. Di Mate. Karena kan dia Ada butuh- lapisan lagi Iya, kan. lapisan lagi kan. Oh, tapi ini nggak pakai lapisan. Jadi emang katanya sih dari lapisan terakhir itu ya pokoknya Ujungnya itulah ya. ya jadi itu tetap jernih tapi lu pas nulis kayak di kertas. Iya. Gila nggak sih Itu gila banget anjir. Itu kan emang kekurangan Huawei di sana. kan. Benar. Kalau lu mau yang pakai kertas ya gambarnya otomatis nggak sejernih atau serealistis biasanya. Ya tapi baik lagi lah kalau bandingin kan lu bego juga. Iya, masa Huawei. Ini berapa juta? Iya, harganya Huawei berapa nih? kan Kasih ada tau nih. Ini 13 inci 12 1300, 11 incinya 1000. Buset. 16 juta paling murah, belum masuk Indo mahal lagi. Iya, 16 juta paling murah masuk Indo. Ada Sholatullah, Iya. Salamullah. Wah. Iya, Huawei masuk sini 6 juta dapat keyboard, dapat pulpen, Iya. dapat mouse lagi. Lu jangan komplain. Lu dapat bosnya, Bang? Dapat kalau beli. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Gitu. Iya. Terus ada Pencil Pro nih Nah, gimana nih? Pencil Pro juga, tapi sebelum itu Magic Keyboard. Magic Keyboard Oh. sebenarnya sih kayak update minor. Yang gue lihat di sini sebenarnya menarik. Dia itu mengikuti iPad-nya, dia itu desainnya lebih thinner lagi, kecil, lebih tipis lagi. lebih tipis. Ya, jadi mengikuti Pro-nya juga. Dan juga Pencil Pro. Nah, Pencil Pro nih unexpected, sesuai leak dan bagus juga. Dia itu ada haptic feedback, ada gyroscope juga, dan dia juga ada fitur squeeze. Yang mana nih kayak lu pakai pensil beneran, pakai kuas beneran. Dia itu Tapi ada bukannya gyro. udah dijual sama Huawei dari lama ya? Oh, belum ada. Ini fitur yang menurut Enggak, gua- soalnya kan gue lihat di Huawei tuh di iklan-iklannya tuh dia nyampingin gitu. Gue pikir itu gyroscope yang Enggak, nyamping itu juga. Kalau itu maksud gue yang menarik itu si haptiknya ini ya cuma sebagai penanda doang. Tapi kan yang squeeze itu buat lu fitur-fiturnya. Dan putarannya itu nggak cuman kayak lu nongolin nongolin pop-up Tinta setting, gitu ya. pop-up settingnya itu nggak juga seperti itu. Tapi lu bisa macam-macamin lagi kayak tergantung aplikasinya. Oh,
Ini Itu bagus berarti tuh. ini kayak emang lagi-lagi udah ada tapi one step ahead lah. Ya, tapi gua nggak tahu sih, sumpah yang kayak Oh. kayak kuas itu diputar tuh dia ngikutin juga. Jadi tuh kayak kan kuas kan biasanya garis doang ya. Oh. Lu buat garis gitu jadinya begini-gini aja. Tapi dia tuh bisa muter gini. Kayak diputar sesuai arah lu puterin si pensilnya. Jadi arahnya tuh Iya, tapi seinget gue bukannya dari lama nah itu. itu dia, gue juga perlu konfirmasi sih. Cuman gue liat tuh kayak wah anjir kalau gue artis sih bagus sih. Iya, iya. Itulah alasan lagi-lagi ada beberapa kreator ya yang disponsori oleh non Apple. Pas lu lihat feed bawahnya pakai Apple. Iya. Karena emang di dunia nyatanya begitu, lebih bagus aja gitu Iya. ya. Gua gak bisa ngomong yang lain ya. Dan Lebih bagus menarik aja gitu. banget. Tapi pertanyaan gua belum gue jawab tadi. Kenapa dia pakai M4-nya tuh di tablet bukan di laptop? Kocak ini sih beneran. Banyak orang bilang kok tiba-tiba keluar. Gue pun juga gitu. Leaknya begitu. Gue bilang ini hal stupid gitu. Oh. Kayak apa? Iya kan biasanya kan gini soalnya. Cara main Apple tuh biasanya lu masukin ke Mac dulu, bagus Baru nih. turunin kan? Baru turunin iya. Cuman feeling gue paling besar bakal ada Snapdragon. Snapdragon udah keluar nih X Elite, X Plus Iya. di Computex nanti nih kan udah mulai banyak tuh ya. Nah dia munculin M4 sebagai ini gue udah punya yang lebih kenceng dibanding M3 kemarin. Karena kan X Elite kan bandinginnya ke M3 semua. Oh. Jadi X Elite tujuannya. keluar mau kenceng mau lambat dia udah punya M4. M4 yang di notabene bisa works di tablet. Artinya udah pasti lebih bagus, lebih efisien di laptop. Bener. Dan gue juga lihat sih M4 tadi aja tuh peningkatan performance itu kayak ada yang 50% lebih kenceng. Itu menarik. Itu lebih kenceng dibanding M2. Iya, Sedangkan yang M3 peningkatan performance-nya nggak sampai 50%, kecil. Aku baru tahu. Jadi ini memang ini kayak step ahead banget tuh. Kayak nggak mau kalah sih Apple ini. Jadi memang MacBook nanti dan menyesuaikan si iPad ini baru keluar, Ah. mending iPad aja M4-in. Bener. Gitu. Jadi seenggaknya pengenalan udah ada gitu. Pengenalan ada. Barangnya udah ada gitu. Barangnya udah Dan ada. rilisnya udah ada. Udah pasti kan Final Cut Pro-nya dipakai Bener. buat rendering. Bener. Cepet gak? Bener. Efisiensi baterai gimana nih? Gua ngedit di luar gitu-gitu ya kan. Dikenalin M4 lewat tablet dulu. iPad dulu. iPad dulu. Karena Mac-nya itu harusnya keluar di akhir tahun. Benar. Jadi memang ini Oh. ini kayak semacam decoy aja buat nunjukin nih gue udah punya M4 tinggal nanti aja tunggu launching gitu. Atau gue sih nangkepnya hal lain, betul nggak apa? Emang X Elite sebagus itu mungkin? Bisa. Gue pede Excel bagus tapi Microsoft sebagus itu tidak. Ini adalah hal yang berbeda ya guys ya. Ya. Kenapa Apple itu lebih bagus? Karena dari software dan hardware dia semua yang ngerjain. Betul. Ini X Elite yang ngerjain siapa? Windows siapa? Iya. Jadi tinggal tunggu aja di WWDC iPad OS bakal kayak gimana. Luar biasa ya. Tapi sayangnya kalkulator tidak luncur ya di video. Mungkin ada kali, cuman nggak di launching aja takutnya. Harusnya dia. di WWDC sih. Nggak, mungkin ada tapi nggak launching dengan alasan dia daripada jadi bahan omongan doang. Jadi pas lu beli, udah ada nih. Jadi kayak kesebar Ya udah ada sendiri sih. gitu. Biar orang reels keluarin. Iya, TikTok gitu. keluarin gitu ya. Kan pasti kan judul reelsnya jelas tuh. Akhirnya punya kalkulator Apple loh. Kan pasti gitu komennya rame pasti kan. Oh udah lama nih gitu. Tapi udahlah. Yang lama adalah Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Long Ranger, nih. Long 32. Ranger 32. Baru pertama kali nonton channel ini, kebetulan video ini sumpah kalian gokil sih Bang. Menurut saya satu objektif, satu subjektif. Sebenarnya kita nggak satu objektif, satu subjektif sih. Lebih Iya. tepatnya tuh kita good cop, bad cop. Gue yang bayarnya dia yang brengsek. Agak itu nggak bukan sih, lebih tepatnya emang kita tuh sebenarnya nggak sepemikiran gitu. Iya. Maksudnya itulah yang mungkin daya tariknya dari Nyantek sih yang gue lihat Nah. sih. Enggak, salah satu bego teknologi kan daya tariknya itu kan, maksudnya kita satu channel cuma emang nggak selalu satu pikiran gitu. Jadinya banyak hal yang ketika satu pikiran beda tuh bakal muncul satu pikiran lain nih yang bakal keren gitu kayak. Dan kita untungnya kan kalau ngobrol tuh jatuhnya kayak kalau nggak bercandaan ya heboh gitu, Iya. bukan kayak beda omongan jadi berantem gitu kan. Bodo amat, Jadi makanya mungkin seru ke kalian. Iya gitu, loh. gue beda pendapat sih bodo amat ya. Itulah justru enaknya hidup. Cuman Iya. ya itu ya. Terima kasih ya untuk Lone Ranger 32. Terima kasih udah nonton. Semoga tetap di sini lah. Ya, Gitu itu dia. Jadi Semoga warga suka ya. baru, semoga suka. Jangan lupa untuk di-share dong. Jangan lupa untuk di-subscribe dong. Kirimkan teman kalian yang gak suka sama kita. Nyantek tuh. So tau nih orang nih, kasih tau aja bilangnya gitu. Itu gak apa-apa, bagus tuh. Itu yang kedua. Nah, kedua, baca Ger. Erodika, fotonya ganggu ya. Bang,
buat Pacul of the Week ya. Wow, ini gue suka nih ada ginian nih. Iya. Kalau ada kayak gini kayak gue harus masukin sih. Dia Iya. udah usaha tulisan itu. Tapi jangan semua komen begini nih, Iya, kampret juga. kayak vlog banget gitu loh. Nggak apa-apa, thank you ya. Nah, ini apa jadi jika Android itu closed source dan hanya dipakai Google? Sementara iOS itu open dipakai oleh brand smartphone lain. Apakah bakal sama? Jadi sekarang posisinya dibalik itu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya agak-agak salah sih sebenarnya. Yang gue baca ya dan gue lihat tuh kenapa disebut close sama open itu karena kenapa dibilang close itu karena ada satu faktornya itu adalah si software dan hardware yang ngerjain itu satu orang gitu. Iya. Satu apa ya? Satu ya Apple lah gitu. Iya. Ini udah pasti Apple sama Android kan gitu kan. Apple ini ngerjain semua gitu. Closed source cuman emang kekurangannya adalah salah satunya jadi lebih mahal. Ya. Gitu. Cuman Kalau lebih pro-nya mahal nggak juga kali. enggak gua baca-baca tuh ya maksudnya Lebih mahal kalau beli semuanya ya. iya, enggak lebih mahal ke usernya Oh, iya. karena dia harus beli lisensi. Ya. Yang bikin mahal Apple kan di situ lisensinya ada MFI gitu kan ada Google apa misalnya Apple Cloud gitu Ya, itu betul. kan salah satu lisensi sebenarnya Ya. gitu. Nah itulah yang bikin mahal. Cuman pro-nya di closed source adalah lu itu nggak terlalu terbuka sehingga lebih aman. Lebih aman. Dan Itu. Apple pun juga bisa buat kasih ekosistem yang bagus kan? Yes, itu ekosistemnya juga bagus. Kenapa? Karena lu bikin softwarenya, lu bikin hardwarenya, lu ngerti nih Iya, di lu dalamnya bisa. apa nih. Yang terjadinya adalah developer lu nggak harus pusing lagi. Iya udah tinggal fokus Nah. itu. Tapi kalau bisa dibalik, Google gimana? Google dengan Android ya. Nah ini beda nih. SoC yang ada di Android, RAM-nya, misalnya dalaman Android, RAM-nya yang bikin siapa? Samsung. Ya. Layarnya kadang Samsung, kadang TCL. Tapi kan Apple juga bikin layar di si Samsung. Oh bener sih. Cuman kan untuk, oh enggak, iya juga ya. Ya memang sebenarnya. Ininya apa teknologi, maksudnya kayak untuk Ya dia yang bikinnya tapi desain si Apple. iya gitu, ya. masih kayak dia cuma ngasih barang aja sebenarnya Ya, kan gitu. jasa Kan. buatin. Iya, maksudnya di dalam sebuah smartphone itu tuh kayak SoC nih ada RAM-nya ini, ada ISP ya. ISP itu kamera nih, nyambung nggak nih ke kameranya itu agak rumit gitu. Gua sih nggak ngelihat sih. Cuman yang pasti kalau Lebih- misalnya Android pun closed source, dia itu bakal lebih gampang berkembang sih. Ya pasti bakal Enggak, sama cuman kayak iya, iPhone, cuman kayak Apple. Iya dan nggak salah satu, iya nggak juga sih. Iyalah, maksud gua lo kalau udah satu ekosistem, lo itu berkutat di tempat lo sendiri. Enggak, maksudnya tuh kalau misalnya Android yang sekarang ini ya, maksudnya Android yang sekarang tapi closed source gitu. Ya. Android itu kenapa dia besar? Salah satunya open source dan komunitasnya itu bisa develop gitu. Ya, Cuman gara-gara komunitasnya develop ini, kadang-kadang tuh hal yang di develop ini mau dibenerin susah karena orangnya udah nggak ada. benar. Biasanya gitu. Nah, ini tuh terjadi kalau misalnya dia jadi closed source sih kayaknya susah juga sih. Maksudnya Ya untuk closed source aja udah. Tinggal ya depak yang nggak penting, fokusin. nggak, soalnya gini, singkat gue tuh ada satu HP, Reno 9. Nah, SoC-nya nggak kompatibel sama AMOLED-nya dia. Kan kocak Iya. sebenarnya. Itu maksudnya kayak karena dia yang bikin tuh beda gitu. ya itu karena dia open source kan. Maksudnya bukan open source sih, kayak beda yang buat lah. Beda yang buat gitu. Nah, itu closed source itu terjadi karena ya itu yang buat tuh orang-orang sama-sama aja. Ya tapi kan orang itu kalau misalkan mengizinkan buka jadi open source tetap dong. Kayak Android kan yang buat dia juga. Tapi dia mengizinkan buka. Nah, agak bingung loh. Intinya sih kalau menurut gue sih kalau di closed source dia bakal lebih bagus sih. Cuma nggak berisik. Cuman nggak berisik ya. Dan juga sebenarnya harusnya sih closed source sih ya, biar lebih enak aja. Lebih aman juga gitu. Ya. Lebih aman juga. Maksudnya lebih enak buat dikembangin dan tinggal ya lu unjuk ke bagusnya masing-masing aja. Gue juga nggak ngerti lah, itu panjang. Makanya itu Iya, sebenarnya tuh ini mungkin jadi satu video tambahan untuk podcast bareng Gary kali nanti. Aduh, Enggak lah. susah lah anjing, susah. Enggak, soalnya nih gue masih gatal nih. Soalnya tuh gue baca ada kayak berapa referensi ya. Soalnya gara-gara pertanyaan ini gitu. Kenapa closed source, kenapa open source juga cuma soal codingan. Lagi-lagi tadi gue bilang daleman gitu. Iya. Jadi untuk menjadi closed source sebenarnya agak susah nih kalau dalemannya itu beda-beda gitu. Karena otak-otaknya beda nih. Ya. Gitu. Android itu kan ya udah OS aja nih. Sementara ada OEM yang makan, Realme. Yang mana OS-nya juga beda lagi kan, di custom lagi kan. Untuk kompatibel kenapa Pixel lebih oke, lebih smooth karena Google yang bikin OS-nya, Google juga yang bikin kayak UI-nya. Iya. Gitu. Jadi kalau maksudnya ini Android ini lebih besar gitu ya.
tapi yang pakai Realme gitu, misalnya Android closed source tapi yang pakai Realme kayaknya nggak sebesar Apple juga. Ya nggak bisa lah. Iya malah nggak bisa gitu. Ya kalau misalkan dia close source ya ngedepak Realme dan kawan-kawan. Oh iya sih. Oppo, Iya, Xiaomi dan kawan-kawan itu gitu. juga. Ya si Xiaomi itu masuk ke iPhone gitu. Iya kah? Ya Iya. Ya Bener. udah. Gitulah pokoknya panjang Pak. Gua ngeri salah nih. Tapi sih gue suka sih kalau misalnya Google tuh close source gitu, karena kan dia ya Google tuh selain dari handphone semuanya gue pakai Google gitu loh. Iya. Harusnya kalau Google close source, wah ekosistemnya Ekosistemnya bagus banget sih. bakalan gila, drive ini nih bakalan. Kayak key vault-nya aja kan. Iya. Itu bagus. Bagus itu. Itu bagus loh. Iya bagus lah pokoknya. Iya makanya kan kalau itu. Bagus. Lo pada bingung kan? Gue juga bingung sebenarnya. Ya udah gitu. ya. Nih, Jadi lalu tuh ada Muhammad pertanyaannya Iqbal. menarik juga sebenarnya. Iya. Ini ketiga, Muhammad Iqbal ZN3HK ya. Wah, ini kayaknya ini di BA-nya Realme. Udahlah. Bahas dong. Iqbal Ale, anjir. Bang, bahas rumor Apple batal investasi di Indonesia gara Indonesia yang belum mampu tuntaskan korupsi timah SDA lainnya. Apakah Apple bakal jadi yang lainnya kata bakal jadi pasukan mereka apa sih? SDA lainnya yang kata Apple Bakal jadi pasukan mereka. ini benar valid atau alasannya kayak ngeles aja? Itu valid. Valid Pak, Iya. valid. Valid parah. Dan Pak Jokowi udah ngomong seinget gua. Ada WP gue lupa, gua taruh. Itu seinget gua tuh dia ada ngomong alasan Tim Cook gak bisa tuh adalah selain sumber daya bukan sumber daya alam sih. Jadi kayak pemasok ininya di Ya bahan bakunya. bahan bakunya Apple itu nggak sebanyak yang lain gitu. Jadi katanya ada 332 supplier Apple untuk bahan baku Apple di dunia ini dan Indonesia cuma punya 2 dari 332 gitu. Jadi kalau dibanding dengan Vietnam dengan negara lain gitu, contohnya agak jauh sih. Jadinya belum masuk ke standarisasi dia lah. Iya, apalagi kan Apple sendiri tuh udah targetin 2040 zero emission kan. Wah, itu susah. Zero carbon sama zero emission ya. Pokoknya eco friendly banget. Di Indonesia kan nggak mungkin. Indonesia, waduh. Iya, bikin nambah kerjaan. Lebih baik gak usah. Waduh, bener-bener ini. Tapi memang sih, lo kalau nonton Raymond Jin tuh gue nonton juga, gila memang Indonesia tuh tidak perlu ada Apple Store sih, emang bobrok semua gitu. Susah. Emang kayak pertama dari pendapatannya kurang, SDM kurang gitu kayak. Mending ya udahlah. Itu juga salah satunya kenapa Tim Cook lebih milih investasi. Dari tahun 2019 itu dia lebih pilih investasi ke Vietnam. Dia sampai ngomong, si Tim Cook, Vietnam itu negara yang dinamis dan indah. Iya. Lu tau nggak? Ya itu maksudnya karena emang dia punya sejarah di northern Vietnamnya alias komunis ya dulu. Yeah. Mereka itu kan kalau udah komunis kan kita ini bukan ngomongin ini ya idealis bukan ngomongin ideologi maksud gue ya. Maksudnya biasanya di negara-negara komunis itu selalu punya pekerja yang terampil dan murah. Itu yang terjadi ya. Di Vietnam banyak terampil murah lagi. Betul. Nah, makanya Tim Cook suka ke sana. Di sini murah. Di sini murah berisik. Walaupun gue tetap bersama buruh ya. Kemarin kita merayakan Hari Buruh bersama. Kita nggak suka buruh yang bandel. Kita suka buruh yang baik. Buruh yang baik ya. Maksudnya gitu lah. Maksudnya ada banyak faktor lah yang jelas. Emang salah satunya tuh timahnya. Ya benar, ini benar nggak salah. Korupsi timahnya tuh itu benar itu. Ya kan yang timah pokoknya. Ya adalah, gitulah ya. Udah. Iya males ya. Jadi ya mungkin mana ntar untuk obrolannya. Bego Teknologi kita minggu kali ini siap-siap minggu depan bakal banyak produk baru yang nggak baik sih. Pokoknya ada produk yang Ada menarik. produk itulah pokoknya. Ya siap-siap Bego Teknologi kita bahas itu juga. Jadi ya udahlah ya, nggak usah diperpanjang lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.